Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini tanggal 4 Mei 2020, kami dari Satgas COVID-19 Provinsi Papua akan menyampaikan kondisi terkini menyangkut upaya kita dalam pengendalian, pencegahan, dan penanganan COVID-19 berdasarkan data-data yang kami kumpulkan tepat pada pukul 17:55 waktu Indonesia Timur. Jumlah penderita kita positif COVID untuk hari ini sebanyak 240. Ini berarti dalam 2 hari ini belum ada penambahan kasus. Dari angka 240 itu dirawat sebanyak 173 atau 72%, sembuh sebanyak 60 atau 25%, dan meninggal sebanyak 7 atau 3%. Namun dari angka-angka yang tidak berubah ini, ada perubahan menyangkut soal orang dalam pemantauan yang berjumlah 2.366, PDP kita sebanyak 338, dan kita telah melakukan pemeriksaan PCR baik itu di Litbangkes dan juga di Labkes, karena kami berkolaborasi, sebanyak 1.266. Adapun rincian kabupaten-kabupaten yang berdampak dengan COVID-19 ini, yang pertama Kabupaten Mimika dengan jumlah kasus sebanyak 87, dirawat 71, sembuh 13, dan meninggal 3. Kota Jayapura sebanyak 51, dirawat 27, sembuh 21, meninggal 3. Kabupaten Jayapura 38, dirawat 27, sembuh 10, meninggal 1. Nabire jumlah kasus 16, dirawat 16. Merauke jumlah kasus 13, dirawat 5, sembuh 8. Kabupaten Biak jumlah 11, dirawat 11. Kabupaten Kerom jumlah 11, dirawat 9, sembuh 2. Kabupaten Sarmi jumlah kasus 4, dirawat 1, sembuh 3. Kabupaten Jayawijaya 3, dirawat 1, sembuh 2. Kabupaten Mambramo Tengah jumlah kasus 2, dirawat 1, sembuh 1. Bovendigul jumlah kasus 2, dirawat 2. Sementara Kabupaten Supiori dirawat jumlah kasus 2 dan dirawat 2. Ada hal khusus yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini. Mulai malam ini kami akan menyampaikan tidak hanya menyangkut soal berapa pasien yang dirawat, berapa pasien sembuh, dan berapa pasien meninggal, tetapi kami akan menyampaikan juga jumlah tambahan kasus menyangkut PDP dan ODP. Kami ulangi lagi, mulai malam ini kami akan menyampaikan kasus PDP dan ODP. Mengapa kami harus menyampaikan ini? Ini menjadi hal yang penting agar seluruh pemerintah kabupaten kota untuk memberikan atensi yang ekstra terhadap PDP dan ODP. Apakah itu akan diisolasi secara mandiri, atau apakah itu akan dilakukan pemeriksaan rapid test yang minimal harus dilakukan 2 kali, ataukah sudah bisa jika secara klinis sudah mengarah kepada COVID-19 untuk segera meminta bantuan kami di provinsi untuk segera melakukan pemeriksaan swab. Jadi pada malam hari ini akan ada perubahan dalam penyampaian laporan kami
yaitu kami akan menyampaikan kasus PDP per kabupaten penambahan dan ODP per kabupaten. Baik, hari ini ada penambahan PDP sebanyak 41 orang. Dengan rincian di Kota Jayapura ada 15 orang. Kedua, Kabupaten Kerong sebanyak 20 orang. Yahukimo sebanyak 3 orang. Asmat sebanyak 1 orang. Nabire sebanyak 1 orang dan Merauke sebanyak 1 orang. PDP ini kiranya mendapat perhatian sungguh, tidak hanya dari gugus tugas atau satgas, juga termasuk bagi Dinas Kesehatan untuk segera melakukan trace, menemukan orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan mereka. Selanjutnya, ada penambahan 214 ODP. 214 ODP ini di Kota Jayapura sebanyak 38 orang. Dogiai sebanyak 2 orang. Nduga ada 3 orang. Yahukimo ada 3 orang. Asmat ada 1 orang. Mapi ada 1 orang. Mimika 155 orang. Merauke 7 orang dan Paniai 4 orang. Kami ingin mengulangi sekali lagi, penyampaian PDP dan ODP ini menjadi sangat penting. Karena jika kita menemukan sedini mungkin untuk mendiagnosis mereka ini, apakah mereka positif atau negatif, maka kita dengan cepat memutuskan rantai ini. Beberapa kabupaten-kabupaten ketika sudah menemukan PDP maupun ODP, sudah melakukan isolasi. Apakah isolasi yang dilakukan secara mandiri dengan pemantauan ketat, atau jika dianggap isolasi mandiri itu pasien atau teman-teman tersebut masih melakukan perjalanan-perjalanan, maka ada beberapa kabupaten yang langsung mengumpulkan mereka, menaruh mereka di dalam tempat-tempat tertentu hingga memastikan pemeriksaan baik itu rapid testnya negatif. Jadi perhatian sungguh ditujukan untuk bagaimana kita ke depan ini memberikan perhatian lebih kepada PDP dan ODP. Untuk yang sudah positif itu sudah pasti akan dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur kesehatan. Demikian data-data yang kami bisa sampaikan untuk malam hari ini. Saya jaga ko jaga saya, itu orang semua selamat. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.